Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Nurdianti Mangole. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 5. Apa itu sistem? Sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema atau bahasa Yunani sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berbeda dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Dua model umum dari sebuah sistem. Kalian bisa lihat pada gambar. Masukkan, setelah itu ke sistem, setelah selesai ke sistem, keluaran. Model umum dari sistem terdiri dari masukan, proses, dan keluaran. Sebuah sistem mempunyai banyak masukan dan banyak keluaran. Mungkin juga beberapa masukan dan keluaran. Sifat dan keterbatasan sistem membentuk sebuah boundary. Sistem berada dalam boundary tersebut, sedangkan bagian luar boundary disebut lingkungan. 3. Karakteristik sistem adalah seperangkat unsur yang tersusun secara tak teratur, tetapi terdiri dari unsur yang dapat dikenal dan saling melengkapi. Karena suatu maksud atau tujuan, sistem bukan hanya dalam konseptual untuk ketuhanan, tetapi melihatkan kegiatan atau perilaku. Contohnya sistem komputer. 4. Klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya. Karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. 5. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi atau bisa saja disingkat SI adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. 6. Contoh sistem informasi di sekitar Anda. Contohnya, e-banking. Sistem informasi ini digunakan di bank. Pihak yang mengelola sistem informasi ini biasanya adalah pihak pekerja bank yang terkait. Orang-orang tersebut adalah orang yang memang mengerti penggunaan sistem informasi ini. Cara kerja e-banking ini sangat mudah. Contohnya SMS banking. Untuk melakukan transaksi dengan metode ini, seseorang hanya harus mengirimkan SMS dengan format tertentu. Lalu nantinya format ini akan dikirimkan ke nomor yang sudah ditentukan. Jadi, seseorang tidak perlu repot pergi ke bank lagi. 7 komponen dalam sistem informasi. Yang pertama, input informasi. Komponen input merupakan suatu bentuk data yang masuk dan kemudian diproses guna memecahkan akar permasalahan yang sedang dihadapi oleh siapapun. Yang kedua, model informasi. Komponen model akan menerima komponen input untuk melibatkan berbagai hal detail seperti kombinasi antara prosedur, logika, dan perhitungan untuk mendapatkan output atau hasil yang sesuai. Yang ketiga, output informasi. Komponen output untuk keluaran merupakan hasil dari informasi yang berkualitas dari dua komponen sebelumnya. Output juga merupakan hasil dokumentasi untuk semua tingkat dalam penggunaan sistem informasi. 4. Komponen teknologi. Komponen teknologi sebagai tolak ukur dalam sistem informasi yang mencakup fungsi, model, dan penyimpanan. Selanjutnya, komponen teknologi akan dapat diakses sedemikian rupa dengan hasil yang memiliki kualitas terbaik. 5. Komponen basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang dihubungkan oleh software. Dalam database, komponen basis data akan menerima output dalam bentuk informasi untuk dianalogikan ke komponen basis data. 6. Komponen kontrol. Meskipun berguna untuk mengendalikan sistem informasi, komponen kontrol sangat memiliki peran besar dalam sebuah sistem informasi.
dan bisa dikatakan sebagai pusat pengendali.